Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan nama saya Wingky Lestari dengan NIM 2308100065 dari program studi psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Identitas Diri Role Player pada Generasi Z Pengguna Aplikasi Media Sosial, Studi Kualitatif. Presentasi ini akan saya bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama bab 1 yang akan membahas latar belakang hingga keaslian penelitian, dan yang bab kedua akan membahas kajian teori serta kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini. Pada slide ketiga ini saya akan membahas latar belakang dari generasi Z dan media sosial, yang dimana generasi Z itu lahir pada 1997 sampai 2012 yang tumbuh sebagai digital native sejati. Dilihat dari datanya, Indonesia mempunyai lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dengan persentase media sosial sehingga 60,4% dari total populasi pada tahun 2014, dan mayoritas pengguna adalah kelompok usia 18 sampai 34 tahun yang merupakan bagian dari generasi Z. Digital native sendiri adalah generasi yang lahir dan besar bersama internet, yang dimana mereka itu menggunakan alat media sosial bukan hanya untuk alat komunikasi, tetapi untuk ruang membentuk diri. Dikutip dari Widyani tahun 2023 yang sudah ada di slide sebagai jembatan ke slide berikutnya. Di slide keempat ada fenomena role player atau bisa disebut dengan RP di media sosial. Role player atau bisa disebut dengan RP adalah praktik di mana seseorang memainkan peran karakter fiksi, biasanya idol K-pop, aktor atau karakter anime, dan berinteraksi dengan role player lainnya, seolah-olah menjadi karakter itu di media sosial terpisah dari akun pribadinya. Platform yang sering digunakan sendiri adalah X, Instagram, Line, Facebook, atau Telegram. Istilah IC atau OOC itu sendiri adalah, IC itu merupakan mereka berinteraksi sebagai karakter yang mereka pakai, sedangkan OOC itu adalah mereka berinteraksi menggunakan karakter mereka sendiri. Di bab 5 ini, saya akan membahas tentang dasolen dan desdesein. Secara ideal, ruang seperti komunitas RP semestinya menjadi tempat mengeksplorasi identitas yang sehat, sesuai dengan teori Erikson dan Vygotsky. Tetapi pada kenyataannya, beberapa temuan menunjukkan sebagai role player justru merasa lebih hidup di akun RP-nya dibanding dengan kehidupan aslinya. Bahkan ada yang istilah kecanduan RP di komunitas ini. Kesenjangan inilah yang ingin saya teliti lebih dalam. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran identitas diri role player pada generasi Z pengguna aplikasi media sosial. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam gambaran identitas diri role player pada generasi Z pengguna aplikasi media sosial mencakup lintas platform seperti Instagram, Line, X, dan Facebook. Sehingga manfaat dari penelitian ini adalah secara teoris, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian identitas diri di era digital. Secara praktisnya, hasil bisa dijadikan bahan refleksi untuk komunitas RP sendiri, tenaga profesional kesehatan mental, dan orang tua. Kita lanjut ke bab yang kedua, di mana saya akan membahas tentang identitas diri, dikutip dari teori Erikson dan Mercia. Erikson sendiri mendefinisikan sebagai identitas sebagai prasangka subjektif tentang kesinambungan diri, konsistensi pengalaman batin, dan solidaritas dengan nilai kelompok. Sedangkan Mercia mengoperasionalkan 4 studi identitas, yaitu telah mengeksplor dan berkomitmen
sedang bereksplorasi dan belum berkomitmen. Selanjutnya adalah berkomitmen tanpa eksplorasi memindai, dan tanpa eksplorasi maupun komitmen. Selanjutnya adalah dimensi identitas diri, di mana dari teori-teori ini saya merangkum menjadi 4 dimensi identitas diri yang jadi acuan analisis saya, yaitu kesinambungan diri, eksplorasi dan komitmen, kesesuaian diri aktual dan ideal, serta onteritasitas. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat dari slide yang saya tampilkan. Apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi dari hal tersebut yaitu interaksi sosial, penguatan sosial dari komunitas, kebebasan berekspresi di dunia maya, desain platform itu sendiri, dan karakteristik generasi Z yang terbiasa berpindah konteks identitas. Dari faktor-faktor tersebut memunculkan dampak untuk identitas diri. Yang pertama itu identitas diri yang terbentuk media sosial mempunyai dua sisi, di mana sisi satu bisa memperkuat kepercayaan diri dan jaringan sosial, tetapi di sisi lain beresiko menurunkan harga diri dan memicu kebingungan identitas kalau tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu role player dalam bingkai teori psikologi sosial, yang dimana dijelaskan oleh Goffman pada tahun 1959 menjelaskan von Steeg dan Besteck, yang dimana karakter role player sebagai punggung depan dan realita privat sebagai punggung belakang. Sedangkan Mead pada tahun 1934 menjelaskan dinamika I, yaitu karakter kreativitas bebas, dan Mi ekspektasi komunitas dalam membentuk pesona RP. Sedangkan Suler pada tahun 2004 menjelaskan online distribution effect, di mana individu lebih bebas berekspresi secara daring, dan Turkey pada tahun 1995 menyebutkan bahwa identitas di ruang digital sebagai multiplate dan fluid, tidak tunggal dan tidak tetap. Pada selanjutnya adalah generasi Z sebagai digital native, yang dimana Twain pada tahun 2017 menyebutkan generasi Z sebagai generasi Ayin, yang dimana generasi yang mencari validasi sosial melalui umpan balik digital seperti like, komen, dan followers. Sedangkan Opirnas dan Wagner pada tahun 2009 menemukan bahwa kapasitas multitasking digital memungkinkan individu berpindah antar konteks identitas dengan relatif mudah. Sedangkan Van Dijk pada 2013 menegaskan bahwa media sosial secara aktif membentuk dan merekonstruksi identitas penggunanya melalui arsitektur platform, bukan sekedar mencerminkan identitas yang sudah ada. Slide selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang paling dekat dengan topik saya yaitu Wulandari DKK pada tahun 2026 yang meneliti role player K-pop di Instagram, tapi menggunakan kerangka ilmu komunikasi, bukan psikologi perkembangan. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu saya menggunakan kerangka Erikson dan Mircea, mencakup 4 platform sekaligus, dan menggali pengalaman subjektif pergeseran identitas RP ke kehidupan nyata secara fenomenologis. Slide selanjutnya yaitu kerangka berpikir, yang dimana karakteristik generasi Z dan faktor-faktor pembentukan identitas ini mempengaruhi proses yang terjadinya dalam komunitas role player, dan pada akhirnya membentuk gambaran identitas diri yang ingin saya potret dalam penelitian ini. Slide selanjutnya yaitu pertanyaan peneliti. Yang pertama, bagaimana gambaran status identitas Erikson dan Mircea pada role player generasi Z pengguna media sosial? Yang kedua, bagaimana proses eksploitasi dan pembentukan persona RP dijalani lintas platform seperti Instagram, Line, X, dan Facebook? Yang ketiga,
Bagaimana pengalaman subjektif role player dalam mengelola batas antar identitas RP, in karakter, dan identitas asli real life. Yang keempat, faktor psikologis dan sosial apa yang mendorong pergeseran afeksi dan komitmen identitas diri dari RL ke RP, serta apa dampak psikologisnya. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan arahan dari Bapak Ibu penguji untuk menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih.